Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ramai diperbincangkan publik. Hal itu usai Anies disebut keliling daerah di Indonesia dan menggelar panen raya bersama petani di Sumedang, Jawa Barat. Politisi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Samara Amani pun mengkritik Anies yang ikut safari politik keliling daerah pada kegiatan panen raya tersebut. Menurut dia, panen raya bersama itu dapat mencederai rakyat Jakarta. Sebab, kegiatan tersebut jelas bagian dari kegiatan politiknya. Apalagi Jakarta sedang mengalami peningkatan COVID-19 dari klaster Lebaran 2021. Samara juga terang-terangan menyebut aksi Anies ini hanya sekadar mementingkan dirinya untuk maju di pemilihan presiden 2024 mendatang. Intensitas kegiatan politik Anies sangat jelas di media, dia bukan cuma bertemu dengan kepala daerah saja, namun juga sejumlah pimpinan parpol beberapa minggu terakhir. Dia juga intens dan gencar melempar narasi politik. Seperti pada 100 tahun Soeharto, dia gencar memainkan narasi politik, kata Samara. Di satu sisi, Anies seolah melupakan banyaknya masalah yang tengah terjadi di Jakarta. Sebut saja bagaimana rumitnya persoalan PPDB dan masalah lainnya. Apalagi tugasnya sebagai gubernur akan selesai tahun depan, sementara banyak sekali pekerjaannya yang belum tuntas hingga saat ini. Saya lihat Anies keliling daerah bagian dari intensitas politik praktis, unsur politiknya lebih tinggi dari kerja beliau selama ini di Jakarta, katanya. Samara berharap, ke depan Anies bisa lebih fokus menyelesaikan masalah di Jakarta. Banyak janjinya yang hingga kini belum juga selesai. Seperti banjir, rumah DP 0%, pembesaran jalan yang masih sangat terbatas, dan lain sebagainya. Sudah cukup clear. Saya pikir teman media tidak bodoh bisa melihat apa yang sedang dilakukan Anies demi Pilpres 2024. Persepsi itu mudah terbaca. Kritik juga dating dari pengamat politik WMP hadir belak-belakan menyoroti masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan berakhir pada 2022. WMP hadir menilai, berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menurunkan pengaruhnya di pentas politik. Artinya, berkurang juga ruang bagi Pak Anies untuk berinteraksi dengan warga DKI Jakarta karena dia tidak lagi mengendalikan pemerintahan, jelas WMP hadir. Menurut WMP hadir, 1 tahun yang tersisa bagi Anies Baswedan harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa mempunyai warisan di DKI Jakarta. Warisan tersebut akan menjadi kredit poin bagi Pak Anies agar bisa mendapatkan dukungan dari publik, kata WMP hadir. WMP hadir menilai, sejauh ini belum ada warisan yang monumental dari Anies Baswedan dalam jangka waktu 3 tahun memimpin Jakarta. Memang ada perubahan yang kelihatan. Seperti penataan trotoar yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, ungkap WMP hadir. Namun, Anies Baswedan belum memiliki warisan yang monumental untuk diingat warga DKI Jakarta agar dapat mendulang pemilihnya di ibu kota. Tidak hanya itu, menurut WMP hadir, salah satu indikator keberhasilan seorang kepala daerah adalah sejauh mana implementasi seluruh janji politik terpenuhi. Menurut saya, janji politik yang fantastis dari Pak Anies dulu mesti dipertanggungjawabkan kepada publik, jelas WMP hadir. Dengan demikian, menurut WMP hadir, publik bisa mengetahui sejauh mana capaian dari program prioritas Anies Baswedan. Selain itu, pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel seperti kelebihan pembayaran beberapa proyek. Ini sebagai contoh lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, bebernya. WMP hadir lantas menilai elektabilitas Anies Baswedan akan makin menurun jika Gubernur DKI Jakarta itu tidak memiliki karya monumental dalam pemerintahannya. Untuk masuk arena Pilpres, setiap calon pasti akan menjelaskan kepada publik seperti apa capaian mereka ketika memimpin sebuah lembaga atau sebagai kepala daerah, ungkap WMP hadir.